Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tutorial untuk menggunakan Quizizz. Nah, Quizizz ini sendiri merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Berikut ini merupakan halaman yang akan tampil ketika kita pertama kali mengakses Quizizz. Untuk memulai menggunakan Quizizz atau membuat kuis di Quizizz, kita harus punya akun terlebih dahulu. Akunnya itu harus bersifat akun sebagai guru. Karena di Quizizz sendiri ada beberapa jenis akun, yakni akun sebagai guru dan juga akun sebagai siswa. Bila kita belum punya akun, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Untuk membuat akun, klik sign up. Akun bisa dibuat dengan langsung menggunakan Google ataupun menggunakan email seperti biasa. Kalau kita sudah punya akun, maka klik login aja. Nah, untuk login juga sama, kita bisa menggunakan Gmail langsung ataupun dengan memasukkan username dan password. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari teacher dashboard atau halaman beranda dari akun kita atau akun guru. Di sebelah kiri ini terdapat beberapa menu. Di sini ada profil kita, lalu ada create a new quiz atau untuk membuat kuis baru. Di sebelah sini juga ada, sama aja. Lalu ada find a quiz. Di sini juga ada. Lalu ada my Quizizz, reports, classes, collection, names, settings, dan juga logout. Menu yang pertama yaitu menu Find a Quiz. Menu ini berisi kumpulan kuis-kuis dengan berbagai kategori dan jenis yang sebelumnya telah dibuat oleh orang lain. Jadi kita dapat menggunakan kuis-kuis tersebut untuk diujikan kepada siswa, walaupun yang buat kuis itu bukan kita sendiri. Di sini udah ditampilkan beberapa jenis kuis oleh Quizizz. Ada kategori matematika, ada bahasa Inggris, ada sosial, ada bahasa, ada IPA, ada komputer, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mencari kategori yang kita inginkan di kolom pencarian ini. Kita tinggal mengetik kategori apa atau mata pelajaran atau mata kuliah apa yang kita mau cari soalnya. Sebagai contoh, saya cari biologi. Maka di sini akan muncul banyak kumpulan kuis-kuis tentang biologi, dari mulai tingkat SMP sampai mungkin tingkat universitas juga ada di sini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bila diarahkan seperti ini, maka soalnya akan muncul di sebelah kanan. Menu yang kedua yaitu menu My Quizizz. Di menu ini kita dapat mengakses kembali kuis-kuis yang telah kita buat sebelumnya. Kita juga dapat menggunakan kuis ini kembali atau mengujikan kuis ini kepada siswa kapan saja. Di sebelah kanan ini juga terdapat collection atau bisa dibilang folder-folder yang berisi kumpulan kuis-kuis yang telah kita buat atau pernah kita gunakan. Di sini ada semua kuis kita, lalu ada kuis yang dibuat oleh kita, dan juga ada kuis yang pernah kita like, baik kuis orang lain maupun kuis kita sendiri. Atau di sini ada folder mata kuliah atau mata pelajaran PPKN atau sistem basis data, ada pula mata kuliah teknik informatika. Jadi kita bisa membuat folder-folder ini sesuai selera.
Menu selanjutnya yaitu menu reports atau laporan hasil kuis. Menu ini berisi laporan hasil dari kuis-kuis yang pernah kita ujikan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ditampilkan kuis-kuis yang pernah diujikan oleh akun saya. Di sini ada tipe kuisnya, apakah diujikan secara live atau langsung, ataupun dengan mode tes atau mode ujian. Dan satu lagi itu ada mode PR atau mode homework, jadi kuisnya dijadikan PR. Nanti akan dijelaskan satu persatu tentang mode ini. Dan selanjutnya itu ada nama kuisnya, lalu ada keterangan diselesaikan beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu, dan lain-lain. Lalu ada total playersnya, yaitu jumlah pemain dari kuis tersebut. Untuk kuis PKN berarti waktu itu ada 35 orang yang main. Dan akurasi kuisnya, jadi akurasi untuk UAS PKN ini 70% dari total 35 player ini. Untuk melihat lebih dalam lagi, maka tinggal klik di kuisnya. Berikut merupakan tampilan lebih detail tentang report atau laporan dari hasil kuis ini, kuis soal UAS PKN kelas 3 semester 1. Di sini ada tanggal pelaksanaannya beserta jamnya, lalu ada akurasinya, ada jumlah pertanyaannya, dan juga jumlah pemainnya. Di sini terdapat 4 tab, ada players, questions, overview, dan standard. Untuk standar ini jarang digunakan karena ini hanya untuk memberitahu bahwa kuis kita ini mengacu ke standar atau acuan tertentu. Dan untuk saat ini standarnya itu masih internasional, jadi agak sedikit awam untuk kita. Jadi kurang lebih untuk standar ini jarang digunakan atau mudahnya diabaikan saja. Untuk tab players ini berisi tampilan mendetail tentang pemainnya. Di sini ada papan peringkat. Yang pertama itu yang paling baik nilainya, akurasi 100% dan juga skornya. Semakin ke bawah dengan akurasi yang terkecil, dan jika tidak menjawab sama sekali akurasinya 0, jadi dia paling bawah. Untuk yang seperti ini biasanya kendala internet ataupun dia telat memasukkan kode atau telat bergabung kuis. Nah, sedangkan kuisnya sudah keburu dimulai oleh si guru. Untuk kasus-kasus seperti itu biasanya jadinya kayak gini. Di sini ada akurasi, ada skor. Bila kita klik akan muncul namanya, lalu ada bahkan dia memainkan kuis ini dari handphone apa juga ditampilkan di sini, ataukah dari aplikasi, apa dari browser Google Chrome atau Mozilla sebagainya. Lalu ada akurasinya 100% benar, 0% salah. Lalu ada pertanyaan-pertanyaannya beserta jawabannya. Bila hijau berarti jawabannya benar. Dan juga di sebelah kanan ada waktu dia menjawab soal ini. Berarti untuk nomor 1 dia menjawab selama 5 detik. Untuk nomor 2 dia memakan waktu 10 detik untuk menjawab soal nomor 2. Seperti itu. Lalu kemudian ada skor dan juga ada email to parents. Jadi skor ini juga didasarkan kepada kecepatan si siswa dalam menjawab kuisnya. Sebagai contoh di sini akurasinya sama-sama 100% tetapi skornya berbeda. Jadi yang skornya lebih tinggi pun akhirnya dia menjadi peringkat ke-1. Karena pada kasus ini berarti yang peringkat 1 ini menjawab soalnya lebih cepat daripada yang peringkat 2, jadi skornya lebih besar. Begitu juga dengan yang akurasinya sama tetapi skornya berbeda. Jadi skor ini juga berdasarkan kecepatan dalam menjawab kuis. Lalu selanjutnya ada email to parent. Ini untuk mengirim email kepada orang tua dari siswa tersebut tentang hasil kuis dari anaknya. Di sini kita masukkan saja email dari orang tuanya. Lalu di sini pesan yang ingin disampaikan pada email tersebut. Kita bisa mengganti-gantinya sesuai selera. Dan di sini juga akan ditampilkan hasil dari siswa tersebut.
Kurang lebih tampilan hasilnya seperti ini. Jadi semacam raport dari kuis tersebut. Beserta soal dan jawabannya pun ada di sini. Ini digunakan ketika kita mau mengemail satu persatu dari siswa tersebut ataupun ingin mengemail siswa tertentu saja. Nah, untuk sekaligus mengirim semua email ke semua siswa, ke semua orang tua siswa, maka pilih yang ini, email all parents. Di sini bisa dipilih siswa mana saja yang ingin dikirim email orang tuanya maksudnya. Lalu di sini ada pesannya juga. Lalu nanti tinggal send. Kemudian yang terakhir, untuk icon bergambar titik 3 ini kita bisa gunakan untuk mencetak atau print hasilnya. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Kita bisa print langsung hasilnya, ataupun bila kita ingin menghapus hasilnya. Kalau expand ini yang tadi melihat lebih detail, sama kayak kalau kita klik di sini. Untuk selanjutnya yaitu tab question. Di tab question ini berisi detail tentang pertanyaannya. Jadi kalau tadi players itu mendetail tentang siswanya, ini tentang pertanyaannya. Jadi akan diuraikan detail tentang nomor 1, nomor 2. Jadi per tiap-tiap nomor akan dijelaskan detailnya. Di sini nomor 1 soalnya, lalu opsi jawabannya, lalu di sini ada keterangan berapa pemain yang menjawab opsi A, berapa pemain yang menjawab opsi B, berapa pemain yang menjawab opsi C. Di sini terlihat rata-rata siswa itu menjawab opsi C, yang mana itu merupakan jawaban yang betul. Sedangkan satu siswa menjawab B, satu siswa menjawab A, 3-nya tidak menjawab. Jadi di sini diuraikan secara detail. Begitu pula dengan nomor-nomor selanjutnya. Untuk expand sendiri ini lebih detail lagi. Di sini ada tipe soalnya multiple choice, yaitu pilihan ganda yang hanya memiliki satu jawaban yang benar. Lalu di sini ada detail pemain-pemainnya pula yang menjawab soal ini. Ini jawaban mereka, lalu waktunya, dan sebagainya. Hijau berarti jawabannya benar, dan merah berarti jawabannya salah. Unattempt berarti dia tidak menjawab. Selanjutnya yaitu tab overview ini. Overview ini bisa disimpulkan perpaduan dari hasil pemain dan juga hasil pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari keseluruhan kuis kurang lebih seperti itu. Di sini ditampilkan nama pemainnya, lalu ada skor dari pemainnya dan juga akurasinya dalam bentuk persen. Lalu di sini ada hasil kesimpulan atau analisis dari semua soal. Jadi kuis ini terdiri dari 10 soal, maka dari itu di sini ada Q1, itu maksudnya question 1 atau nomor 1, Q2, Q3 sampai ke 10 yaitu soal nomor 10. Nah, di sini ada persenannya yaitu akurasi dari soal tersebut. Jadi nomor 1 itu 86% siswa menjawab benar, kurang lebih seperti itu. Nomor 2 juga 71% menjawab benar. Dan yang paling rendah kita lihat di sini 46% yaitu nomor 6. Jadi di antara 10 soal ini kita bisa simpulkan nomor 6 itu soal yang paling banyak dijawab salah oleh siswanya. Lanjut ke bawah ini, yang hijau dan merah ini maksudnya adalah jawaban dari si siswa. Sebagai contoh ini player nomor 1 yang nilainya paling besar, dia semuanya hijau karena dia menjawab semua soal dengan benar. Nah, dia sampai soal ke-10 pun hijau. Jadi benar semua. Nah, kalau merah ini berarti dia salah. Berarti dia nomor 6 salah menjawabnya. Di situ jawabannya salah, diberi tanda silang, dan juga ada waktu menjawabnya.
Nah, untuk yang tidak berwarna ini berarti dia tidak menjawab. Selanjutnya ini tab standar yang tadi udah dibilang, diabaikan saja. Terdapat menu download di sebelah kanan ini, yaitu untuk mendownload hasil kuis dalam bentuk file Excel. Jadi nanti memudahkan ketika kita ingin menyimpan hasilnya di dalam laptop. Di sini langsung saja diklik downloadnya, maka otomatis akan muncul file dalam bentuk Excel. Tinggal klik save, lalu OK, maka dia akan terunduh. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada nama kuisnya, ada waktu mulai kuisnya, ada jumlah pesertanya, dan ada rata-rata skornya. Di sini ada pertanyaannya, lalu ada kelas levelnya. Jadi 30 orang ini menjawab benar, 2 orang menjawab salah, dan 3 orang tidak menjawab untuk pertanyaan ini atau pertanyaan nomor 1 ini. Begitupun seterusnya pertanyaan 2, 3, 4, 5. Lalu yang sebelah kanan ini adalah pesertanya. Jadi untuk peserta nomor 1 ini jawabannya ini, lalu hijau semua, berarti dia benar semua. Sama dengan ini juga hijau semua. Ini ada sedikit terbalik. Kalau tadi yang ranking 1 dia, sekarang terbalik, mungkin karena akurasinya sama-sama 100%. Cuman skornya aja yang berbeda. Lalu begitupun kalau di scroll ke kanan itu hasil dari seluruh siswa yang ikut kuis ini. Di sini juga ada akurasinya, lalu akurasi siswanya juga. Dan ada tab selanjutnya yaitu tab player level. Nah, kalau di sini lebih mendetail tentang siswanya. Di sini 3 ini ada di tab sebelumnya. Yang berbeda adalah di sini ada waktu si siswa ini memulai kuisnya. Jadi peserta nomor 1 dia memulai jam 2.14, ini jam 2.16, jam 2.14, dan seterusnya. Lalu juga ada info tentang browser apa yang mereka gunakan untuk mengakses kuisnya. Jadi di sini ada yang menggunakan Firefox, Mozilla Firefox, ada juga yang menggunakan aplikasi Quizzes yang terinstall di HP-nya ini Redmi Note 5, ada juga yang di Chrome, dan seterusnya ada yang di Samsung. Menu selanjutnya yaitu menu classes atau kelas. Jadi menu ini berisi sekumpulan kelas-kelas. Kelasnya dapat kita buat langsung di Quizzes, ataupun kita juga dapat menghubungkannya dengan kelas yang ada di Google Classroom jika memang akun kita atau email yang kita gunakan pada Quizzes ini tersambung ke Google Classroom atau punya Google Classroom. Sebagai contoh, bila kita membuat quiz dari Quizzes langsung, maka di sini diminta memasukkan nama kelasnya. Sebagai contoh, matematika. Nah, di sini ada pilihan apakah siswa di kelas ini wajib memasukkan email orang tuanya atau tidak. Mungkin fitur ini yang terkait dengan orang tua itu lebih berguna untuk guru-guru sekolah mungkin, karena ada fitur laporan kepada orang tua, sehingga kalau anak kuliahan sepertinya jarang. Oh ya, di sini bisa pilih warnanya juga. Lalu create class. Nah, ini linknya bisa langsung di copy dan dibagikan ke siswanya. Jadi mereka tinggal klik link itu, maka langsung join ke kelasnya. Nah, untuk kelas yang otomatis terkoneksi dengan Google Classroom, dia akan ada lambang Google Classroom seperti ini. Nah, di dalamnya itu udah ada siswa-siswa yang memang sudah tergabung di kelas ini, di Classroom. Jadi di sini pun dia masuk ke dalam kelas ini. Selanjutnya ada menu collection, atau bisa kita simpulkan folder-folder atau sekumpulan koleksi yang dapat kita buat
di mana sebuah koleksi itu atau folder itu berisi beberapa kuis. Sebagai contoh di sini ada folder atau koleksi teknik informatika, maka diisi di dalamnya kuis-kuis yang berkaitan dengan teknik informatika. Jadi menu ini pada dasarnya untuk mengelompokkan kuis-kuis yang telah kita buat atau yang telah kita punya dari orang lain ke dalam satu folder atau satu koleksi. Untuk membuat baru, kita tinggal klik Create Collection ini, lalu masukkan nama collectionnya apa atau nama foldernya itu apa. Kemudian visibilitasnya itu mau public atau umum ataupun privat. Lalu tinggal create collection aja. Bila kita ingin mengedit koleksi ini atau folder ini, kita tinggal klik edit di sini. Maka kita bisa mengganti namanya dan juga mengubah visibilitasnya. Lalu tinggal update. Bila kita klik, maka akan keluar kuis-kuis yang kita pernah masukkan ke folder ini. Untuk yang sebelah kanan ini kita pernah lihat juga di menu My Quizzes, jadi kurang lebih mereka saling berhubungan. Yang 3 ini sudah otomatis ada dari quizesnya, sedangkan yang 3 di bawah ini yang pernah dibuat oleh kita. Sebagai contoh, kita ke halaman My Quizzes lagi. Bila ingin menambahkan kuis-kuis salah satu kuis ini ke dalam salah satu folder, maka tinggal klik save. Lalu kita tinggal pilih folder mana. Jika udah kayak gini berarti dia sudah ditambahkan ke folder PPKN. Lalu klik done. Maka kita lihat di collection ini kuis UAS PKN telah ada di folder ini. Jika ingin menghapusnya tinggal remove. Berikutnya adalah menu memes atau gambar lucu. Jadi menu ini digunakan apabila kita ingin menambahkan kumpulan gambar-gambar lucu yang nantinya dapat kita gunakan atau kita tampilkan pada saat kuis berlangsung. Jadi ketika siswa itu mengerjakan kuis, setelah mereka mengerjakan sebuah soal, maka biasanya akan muncul gambar lucu ini. Misalkan mereka menjawab salah, maka akan muncul gambar lucu yang berkaitan dengan soal yang salah gitu, atau bila mereka jawab benar, maka gambar lucunya berkaitan dengan gambar yang mengapresiasi atau sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi quizzes ini sendiri sudah menyediakan, kita tinggal menggunakan saja. Nanti ada pengaturannya ketika kita mau membagikan kuisnya. Tapi khusus di halaman ini kita bisa menambahkan gambar yang kita inginkan. Jadi ketika kita bosan dengan gambar yang quizzes sajikan, maka kita bisa menambahkan punya kita, kurang lebih seperti itu. Menu selanjutnya yaitu menu settings atau pengaturan. Seperti biasa di sini ada pengaturan account, ada email kita, lalu username, ada notification level itu email reports, pemberitahuan email seperti biasa. Lalu di sini ada pengaturan bahasa, jadi kalau kita ingin mengganti bahasanya juga bisa. Ada bahasa Rusia, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Cuman untuk beberapa istilah di quizzes ini, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu agak sedikit aneh mungkin untuk beberapa orang. Jadi mungkin ada yang lebih nyaman dengan bahasa Inggris, ataupun jika memang mau bahasa Indonesia pun juga nggak masalah, tinggal diganti aja. Ketika diklik dia langsung otomatis terganti bahasanya, langsung bahasa Indonesia. Nah, lalu selanjutnya itu menu password. Jadi kita bisa mengganti password kita seperti biasa. Dan di sini ada change account type. Jadi kita bisa mengconvert atau mengganti akun kita menjadi akun murid. Jadi ada jenis akun guru dan akun murid. Karena akun kita ini akun guru, jadi kita bisa mengganti ke akun murid. Bedanya jika akun guru itu kita bisa membuat soal, membuat kuis, sedangkan akun siswa itu mereka tidak bisa membuat kuis, mereka hanya bisa mengerjakan kuis saja. Lalu yang terakhir ada delete account. Jadi kalau kita ingin menghapus akun kita secara permanen, kita tinggal klik delete account. Dan yang terakhir itu logout. Kalau kita klik, kita langsung keluar dari account.
ketika kita ingin membuat kuis baru, maka kita pilih menu Create a New Quiz di sini, atau juga bisa di sini, sama aja. Nah, lalu kita disuruh membuat nama kuisnya. Namanya ini sesuai selera. Lalu di sini ada mata pelajaran atau subjek yang relevan dengan kuis kita. Karena di sini bahasa Inggris, maka kita pilih World Language. Nah, contoh seperti itu. Lalu klik Next. Halaman ini merupakan halaman quiz editor atau tempat kita mengedit kuis atau membuat kuis. Di sini ada pilihan jenis soalnya. Yang pertama itu ada multiple choice atau pilihan ganda. Jadi pilihan ganda ini seperti biasa, soal lalu pilihannya ABCD dan ada satu jawaban yang benar. Sedangkan untuk checkbox ini sama pilihan ganda juga, tetapi jawaban yang benarnya bisa lebih dari satu. Kemudian ada fill in the blank. Ini soal esai. Jadi tidak ada pilihan gandanya, hanya soal dan langsung dijawab. Lalu ada poll. Poll ini untuk polling biasanya ada 2 jawaban, dan ketika siswa menjawab soal poll ini, maka semua jawaban siswa itu dianggap benar. Jadi tidak ada jawaban yang salah dan jawaban yang benar, semuanya benar. Jadi tujuannya memang untuk polling, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang terakhir ada open-ended, kurang lebih sama seperti esai, tetapi bedanya open-ended ini semua jawaban dianggap benar, tidak ada jawaban yang salah. Biasanya untuk 2 ini biasanya untuk diskusi, karena hanya untuk memperoleh pendapat atau mengumpulkan pendapat, tidak untuk jawaban benar dan salah, seperti itu. Jadi 2 ini tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar, sedangkan ini ada jawaban salah dan ada jawaban yang benar. Untuk yang di sebelah kanan ini itu informasi tentang kuisnya. Jadi di sini ada namanya. Jika kita ingin menggantinya, tinggal klik ini yang logo pensil, lalu diganti. Lalu di sini kita bisa tambahkan gambar juga, mungkin untuk sampul kuisnya sebagainya. Lalu di sini ada add grades, jadi kita bisa menambahkan gambar, bisa juga taruh link gambarnya di sini, bisa memilih bahasanya, lalu bisa menentukan grades-nya atau kelas yang menjadi tujuan kuis ini. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai university ataupun profesional. Sebagai contoh kita university. Lalu di sini siapa yang bisa melihat kuis ini, apakah privat atau public? Karena kita ingin membagikan kuisnya ke siswa, maka public aja. Lalu kita save. Nah, di sini keterangan aja. Menurut kuis kita nilainya segini karena kelengkapannya 5/10. Kita ada jenjangnya kita tambahkan, lalu ada bahasanya juga kita tambahkan, kurang lebih seperti itu, hanya penilaian aja. Langsung saja kita coba membuat soal pertama kita, yaitu berjenis multiple choice. Langsung klik aja, lalu beginilah tampilan ketika kita menambahkan soal atau membuat soal. Jadi kita membuat soal itu satu persatu. Nah, untuk pertanyaan ke-1 ini kita buat misal. Nah, kita tinggal tambahkan jawabannya di sini. Lalu bila ingin menambah opsi jawaban lagi, maka klik add answer question, maka ada opsi jawaban sebanyak 5 opsi bila kita ingin menambahkannya. Nah, bila kita tidak ingin, maka hapus di sini. Nah, dan ini merupakan tampilan saat siswa mengerjakan kuis kita. Jadi kita juga bisa lihat seperti apa kuis ini di mata para siswa nanti ketika mereka mengerjakan. Nah, di sini ada teks standar. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa standar ini kurang familiar dengan kita karena standarnya internasional semua, semacam gini. Jadi abaikan saja. Dan kita bisa atur waktunya, jadi berapa lama durasi pengerjaan soal ini atau timernya. Sini 30 detik. Untuk soal seperti ini mungkin 10 detik aja. Jadi kita sendiri bisa menentukan kira-kira tingkat kesulitan soal seperti ini bisa dijawab oleh siswa dalam waktu berapa detik, kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lupa di sini kita harus pilih salah satu jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya.
di sini jawaban yang benarnya yaitu yang ini, maka kita klik sampai tanda ini berubah jadi hijau. Nah, untuk yang ini maksudnya apabila kita ingin menambahkan rumus matematika di sini, atau kita ingin menambahkan gambar ataupun audio. Di sini juga ini rumus di opsinya masing-masing opsi dan juga gambar di masing-masing opsi. Kita juga bisa mengganti jenis soalnya di sini. Tapi kita akan membuat dengan multiple choice, maka tinggal klik save aja. Soal pertama kita telah jadi. Jika ingin menambahkan soal, kita bisa klik new question ataupun langsung aja di sini pilih pilihan jenis soalnya. Mungkin untuk soal kedua kita coba dengan menggunakan tipe soal checkbox. Nah, di sini sama, kita isi soalnya itu apa, lalu pilihan jawabannya apa. Sebagai contoh, soalnya seperti ini. Untuk soal checkbox ini, maka jawabannya bisa lebih dari 1. Untuk soal seperti ini, maka jawabannya ada 3. Karena di sini mensyaratkan 3. Oh, ada 4. Kita bisa ganti saja 4, atau kita hapus saja salah satu opsinya, tinggal dihapus. Nah, maka seperti ini jadinya. Atur waktunya, lalu kalau sudah save. Nah, maka soal kedua kita telah jadi. Jika kita malas untuk membuat soalnya sendiri, kita tinggal mengambil atau menggunakan soal yang telah dibuat oleh orang lain dengan menu teleport ini. Tinggal diklik, lalu di sini akan muncul kuis-kuis yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi sepertinya Quizizz langsung mendeteksi judul kuis kita, karena di sini saya menggunakan nama bahasa Inggris, maka dia otomatis menyamakannya dengan judul kita, yakni bahasa Inggris. Jadi tinggal dipilih, misalkan di kuis yang ini soalnya ini, di kuis yang ini soalnya ini. Kita tinggal klik add bila ingin menambahkan soal ini. Jadi tinggal diklik saja di masing-masing soal mana saja yang ingin kita tambahkan. Tuh, dia langsung tertambahkan di sini. Kalau sudah, kita tinggal tutup aja. Untuk soal selanjutnya, kita coba menggunakan tipe soal fill in the blank atau soal esai. Nah, kurang lebih sama. Di sini kita isi soalnya, lalu di sini kunci jawabannya. Jadi karena jawabannya esai, maka hanya ada satu kunci jawaban. Tetapi di sini kita bisa menambahkan alternatif dari kunci jawaban tersebut. Jadi ketika si siswa menjawab berbeda dengan kunci jawaban yang kita taruh di sini, tetapi dia menjawab sama dengan alternatifnya, itu sama-sama dianggap benar. Jadi kayak kita menulis cadangan kunci jawaban, karena jaga-jaga si siswa ini jawabnya tidak sama persis dengan kunci jawabannya, kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh di sini soalnya ibu kota dari Singapura itu apa? Nah, kunci jawabannya adalah Singapura. Jadi jawaban yang benarnya itu apabila si siswa menjawab Singapura atau mengetikkan Singapura di sini di jawabannya nanti. Nah, tapi apabila ada siswa yang menjawab menggunakan bahasa Indonesia, maka kita bisa anggap itu benar karena kita telah mencantumkan alternatifnya di sini. Jadi kita cantumkan di sini, jaga-jaga siapa tahu siswa menjawabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak terpaku kunci jawaban ini, kita juga bisa memberikan alternatif jawaban yang lain. Dan alternatif ini tidak hanya bisa satu, kita juga bisa menambahkannya menjadi beberapa alternatif. Jadi bisa ada 4 alternatif yang kita tambahkan. Kalau sudah, tinggal di save seperti biasa. Selanjutnya kita contohkan tipe soal poll. Untuk poll ini sama seperti pilihan ganda, bedanya semua jawaban di sini dianggap benar karena pada dasarnya ini hanya untuk polling. Sebagai contoh, ini adalah soal untuk
voting hari untuk mengadakan kelas selanjutnya. Jadi siswa dapat memilih atau melakukan voting pada hari-hari berikut dengan hanya mengkliknya. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, hanya untuk tujuan voting saja. Nah, contoh penggunaannya pun bisa seperti voting hari seperti ini ataupun yang lainnya. Siswa pun juga bisa memilih atau voting lebih dari satu pilihan. Kita bisa mengizinkannya dengan mengklik menu ini. Jadi ketika kita mengaktifkan menu ini, maka siswa bisa voting lebih dari satu jawaban. Tetapi jika kita ingin satu jawaban saja, maka tidak usah diaktifkan. Kita juga bisa tambah pilihan votingnya di sini. Kalaupun tidak mau, tinggal dihapus. Waktunya pun juga sama, bisa diatur. Lalu klik save. Nah, maka akan tampil di sini. Ada pula keterangannya no correct answer. Jadi memang di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Dan yang terakhir, kita akan melihat contoh soal open-ended. Untuk open-ended ini juga sama fungsinya, bisa jadi untuk mengumpulkan pendapat dan sebagainya selama tidak ada konteks benar dan salah di sini. Maka dari itu kita hanya bisa memasukkan soalnya saja. Tidak ada opsi jawaban di sini karena jawaban yang masuk nantinya tidak ada jawaban benar dan salah, jadi kita tidak perlu memasukkan kunci jawaban. Tapi kita juga tetap bisa mengatur waktunya. Sebagai contoh, tipe soal open-ended ini bisa kita gunakan untuk mengumpulkan pendapat dan lain sebagainya. Sehingga yang kita harus isi di sini hanya soal saja. Ini standar yang tadi. Lalu kita juga bisa mengatur waktunya. Kalau sudah, kita tinggal save seperti biasa. Nah, itu tadi contoh kelima tipe soal yang sudah kita coba satu persatu. Jika kita telah selesai membuat kuis di sini, jadi kita dapat membuat kuis sebanyak mungkin, mau 10 soal, 20 soal, 40 soal, dan sebagainya. Kalau sudah selesai, kita bisa isi informasi kuisnya di sini, opsional aja. Bisa juga abaikan aja, yang penting ada nama kuisnya. Lalu kalau sudah, klik done. Setelah kita selesai membuat kuis, maka selanjutnya itu kita membagikan kuisnya kepada siswa agar mereka bisa mengerjakan. Nah, untuk membagikan kuis itu ada dua mode. Yang pertama itu ada mode play live. Jadi mode ini adalah mode langsung, di mana nanti kuisnya dikerjakan secara real time dan kita bisa langsung memantau hasilnya di layar kita atau di layar guru. Dan yang selanjutnya ini assign homework, itu mode PR. Jadi sistemnya siswa tersebut diberikan batas waktu atau deadline untuk menyelesaikan kuis ini. Jadi tidak real time seperti yang mode langsung ini. Dan untuk yang ini itu mode latihan. Jadi kita juga bisa menggunakan latihan ini sebagai untuk review soal yang telah kita buat tadi, ataupun si siswa juga bisa menggunakannya untuk latihan sebelum benar-benar mengerjakan kuisnya. Seperti itu. Sebagai contoh, kita akan menggunakan mode live. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita atur sebelum kita bagikan ke siswa. Di sini ada game mode. Jadi apakah kuis ini akan dikerjakan secara berkelompok oleh siswa atau secara sendiri-sendiri ataupun secara tes. Jadi tes dan klasik ini sama-sama individual mengerjakan kuisnya sendiri-sendiri, tetapi kalau tes ini siswanya diharuskan untuk login. Jadi kalau siswa yang belum punya akun, mereka harus buat akun dulu, kemudian harus login, baru bisa mengerjakan kuis kita. Sedangkan klasik dan tim ini tidak harus menggunakan akun, si siswa hanya tinggal memasukkan kodenya saja. Jadi nanti ada kode yang kita bagikan kepada siswa, dan siswa hanya butuh itu untuk mengerjakan soal kita. Lanjut, di sini ada assign to class. Seperti yang kita tadi udah lihat di menu classes ini, jadi kita bisa menambahkan kuis ini ke kelas yang telah kita punya.
Lalu di sini ada advanced setting, yaitu pengaturan tentang kuis kita. Jadi biasanya seperti ini. Kalau tidak ada tampilan berarti klik aja di sini panahnya, lalu dia akan muncul. Nah, di sini ada general settings atau pengaturan umum. Yang pertama itu ada student attempts. Ini merupakan pengaturan tentang berapa kali si siswa dapat mengerjakan kuis kita. Jadi di sini umumnya unlimited, jadi beberapa kali siswa bisa mengerjakan kuis kita, lebih dari 1 kali ataupun berapa kali pun itu. Nah, di sini juga bisa diatur apakah 2 kali atau 3 kali. Nah, ini apabila kita tidak pilih unlimited saja, maka dia, misalkan kita pilih 1, quizesnya bilang kalau si siswa ini harus login. Jadi sama kasusnya dengan mode tes ini, jadi si siswa harus login. Karena apabila kita unlimited aja, maka siswa cuman butuh kode kuisnya aja, dia langsung bisa mengerjakan kuisnya, tidak perlu login. Lalu selanjutnya itu ada name factory. Jadi ini apakah siswa itu diberi nama secara otomatis oleh quizzes atau tidak. Jadi kalau kita onin, jadi kalau ini hijau itu berarti on, kalau ini tidak berwarna berarti off. Kalau kita onin, maka sistem quizzes ini akan memberikan nama kepada para siswa atau para player secara otomatis, dan namanya itu aneh-aneh, semacam nama kartun gitu sesuai sistemnya. Jadi ada baiknya apabila ini di off saja, sehingga nanti para playernya mengisi nama mereka masing-masing dengan nama asli mereka. Jadi itu lebih baik, untuk penilaian juga lebih jelas. Kalau nama dari quizzes kita tidak tahu itu siapa gitu. Lalu selanjutnya itu ada show answer in game. Ini apabila kita ingin menampilkan jawaban yang benar setiap selesai pertanyaan atau tidak. Bila ingin di on saja, bila tidak di off saja. Begitu pula dengan ini show answer post game. Ini apabila kita ingin menampilkan jawaban yang benar saat seluruh pertanyaan telah selesai. Jadi di akhir kuis, ketika kuisnya sudah selesai, maka barulah jawaban yang benarnya ditampilkan. Apabila kita ingin kayak gitu, maka di on aja, kalau tidak ingin di off aja gitu. Selanjutnya itu ada gameplay settings. Jadi yang pertama ada power ups. Jadi ini memungkinkan si siswa itu mendapatkan bonus tambahan ataupun kemampuan-kemampuan lain. Jadi ini semacam main game gitu. Apabila kita ingin, maka di on saja, di off pun tidak masalah. Ini nggak terlalu berpengaruh, hanya berpengaruh di skor aja. Mungkin kalau siswa jawabnya cepat sekali, maka dia banyak bonusnya kayak gitu. Lalu yang kedua ada timer. Jadi timer ini apabila kita onin, maka siswa dapat melihat timer dari masing-masing pertanyaan itu. Kalau kita offin, maka dia tidak bisa lihat. Jadi tahu-tahu misalkan timernya habis, siswanya nggak tahu gitu. Tahu-tahu soalnya pindah ke soal selanjutnya kayak gitu. Ini tergantung kita mau onin atau offin. Mungkin kalau untuk latihan di on pun nggak masalah. Mungkin kalau ujian baru di off gitu agar lebih menantang atau gimana. Pokoknya terserah kita bisa atur di sini. Lalu selanjutnya ada show leaderboard. Jadi ini apakah kita ingin menampilkan papan peringkat atau tidak. Jadi nanti ketika siswa mengerjakan itu, setiap selesai pertanyaan 1 ada papan peringkat, pertanyaan 2 selesai ada papan peringkat. Jadi ditampilkan gitu, selalu ditampilkan. Jadi untuk acuan si siswa itu sendiri, oh saya di peringkat sekian gitu. Jadi apabila kita onin, maka itu akan tampil. Kalau kita nggak mau itu tampil, tinggal di off aja. Jadi kalau nanti di off, dia tampilnya di akhir aja gitu. Lalu selanjutnya itu ada shuffle question. Nah ini yang lumayan penting nih, 2. Jadi kalau shuffle question itu apabila kita ingin mengacak soalnya. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang sebelahnya itu pertanyaannya bisa jadi beda karena nggak sama, diacak gitu. Misalkan di siswa 1 soalnya apa, nanti di siswa 2 soalnya beda karena nggak akan sama kalau kita onin ini. Apabila nggak mau diacak, tinggal dimatiin aja atau di offin. Selanjutnya ini sama. Jadi kalau shuffle answer question itu kita mau opsinya diacak atau tidak. Kalau mau diacak tinggal on, kalau tidak mau tinggal off aja. Jadi apabila ada yang ragu
quizzes ini gampang nyontek gitu. Nah, kita bisa mainin di waktu pengerjaan sama di dua pengaturan ini, karena kalau soalnya ngacak udah gitu waktunya sedikit itu nggak akan ada celah untuk si siswa mencontek, kalau enggak dia ketinggalan soal gitu. Selanjutnya ada redemption question. Nah, ini apabila kita ingin menampilkan soal remedial atau tidak. Jadi di quiz ini ada soal remedial juga. Misalkan siswa A ini salah menjawab soal nomor 10, maka nanti di akhir kuis atau ketika kuis sudah selesai, sebelum berakhir itu kuis ini akan memunculkan kembali soal yang salah tadi. Jadi siswanya suruh kerjain lagi gitu, karena tadi dia jawabnya salah. Nah, apabila kita mau seperti itu maka tinggal di onin aja, tapi apabila nggak mau tinggal dimatiin aja. Jadi kalau dimatiin nanti siswanya soal itu salah ya salah, nggak ada soal remedial lagi di akhir kayak gitu. Lalu ini yang terakhir adalah show memes. Nah, ini yang tadi gambar lucu itu. Apabila kita mau menampilkan gambar lucu itu setiap soalnya berakhir, kita tinggal onin. Nah, ini contohnya. Ini yang udah disediakan quizzes, kita tinggal pilih misalkan mau yang mana gitu. Ataupun random, ini acak. Kita mau yang ini, tinggal dipilih. Kalau tidak mau pun tidak masalah, tinggal di off aja. Kalau semua udah diatur sesuai keinginan kita, tinggal continue. Nah, maka akan muncul halaman ini. Halaman inilah yang berisi petunjuk untuk si siswa. Jadi siswa diharuskan mengakses link ini, lalu di situ dia akan diminta memasukkan kode. Maka kode yang dimasukkan adalah kode ini. Atau kita juga bisa membagikan ini via Google Classroom atau apa, ataupun tinggal di copy, kirim ke WhatsApp sebagainya. Biasanya si guru itu menggunakan proyektor, jadi dia akan menampilkan layar ini di proyektor, jadi siswa bisa langsung lihat. Sebagai contoh, di sini saya akan mempraktekkan menjadi pemain dengan menggunakan laptop atau browser ini. Jadi biasanya siswa pun juga bisa mengaksesnya melalui handphone dan juga laptop. Nah, mereka cenderung lebih suka melalui handphone karena praktis dan tidak setiap saat siswa membawa laptop. Jadi fleksibel. Nah, jadi kita sebagai siswa harus memasukkan link itu, joinmyquiz.com, dan di situ nanti akan diminta kodenya. Nah, kode inilah yang dimasukkan di sini, enter a game code. Nah, kita tidak perlu login, hanya butuh kode, maka bisa langsung masuk ke kuis. Nah, di sini diminta untuk mengisi nama. Kalau tadi menu name factory atau pengaturan name factory itu diaktifkan, maka di sini si siswa ini langsung mendapat nama secara otomatis dari quizesnya dan namanya itu aneh. Jadi lebih baik dimatikan saja sehingga di sini siswa mengisi nama mereka masing-masing dengan jelas dan nama asli mereka. Karena nanti gurunya juga yang bingung kalau namanya aneh-aneh gitu. Kalau udah tinggal di start. Nah, di sini bisa milih tema. Siswanya bisa milih tema tampilan ini. Ada musiknya juga, tapi saya turn off karena berisik. Di sini juga ada jumlah pemain pada kuis ini, jadi siswa juga bisa lihat. Nah, seluruh kendali penuh dari kuis ini ada di guru. Jadi yang bisa mulai kuis ini cuma guru, sedangkan siswanya cuma bisa menunggu sampai si guru memulai. Kecuali mode PR, dia nggak perlu nunggu-nunggu gini, langsung bisa mengerjakan langsung. Tapi untuk mode langsung atau mode live itu seperti ini sistemnya. Nah, untuk tampilan di gurunya itu seperti ini. Jadi ketika siswanya udah start dan menunggu, maka langsung ada namanya di sini, dan di sini jumlah pemain dari kuisnya baru ada 1 orang. Dan kita juga bisa menghapus player ini. Jadi kalau misalkan ini bukan siswa saya atau bagaimana, atau namanya tidak sesuai dengan yang saya instruksikan, tinggal dihapus. Nanti dia bisa masuk ulang atau gimana. Pokoknya kita bisa menghapus di sini. Dan kalau sudah, tinggal dimulai aja
tinggal klik start di sini. Jadi ketika guru telah memastikan sudah semua siswa bergabung, maka tinggal di start aja. Nah, ini untuk tampilan dari siswanya ketika mereka selesai mengerjakan kuisnya. Di sini ada menu untuk mencari kuis lain. Nah, di sini ada poinnya, lalu ranking berapa di antara berapa orang. Karena tadi cuma ada satu, jadi seperti ini. Lalu ini ada akurasi dia. Ada jawaban yang benarnya berapa soal. Jadi di sini 3 soal dijawab benar, 3 soal dijawab salah, 0 soal tidak dijawab. Waktu rata-rata dia mengerjakan, dan ini panjang berapa soal apa sih kalau, dan ini semacam pemberitahuan kalau dia 2 kali menjawab benar gitu secara cepat, semacam bonus lah seperti itu. Di sini juga ada soalnya, semacam untuk review seperti itu. Nah, untuk tampilan gurunya seperti ini, lebih detail lagi. Jadi di sini ada game highlight. Nah, yang pertama ini ada kelas akurasi. Jadi akurasi kelasnya itu 50%. Lalu di sini ada pertanyaan tersulit. Jadi menurut Quizizz itu pertanyaan tersulit itu yaitu nomor 1, yang soalnya apa, bahasa Inggris dari uang. Nah, ini kenapa soal tersulitnya ini, karena mungkin menurut Quizizz soal ini dijawabnya paling lama dan juga akurasinya paling jelek. Jadi udah jawaban lama, udah gitu yang benernya dikit gitu, mungkin seperti itu. Jadi menurut sistem itu pertanyaan tersulit. Lalu ini ada longest question, pertanyaan yang paling lama dijawab, sama nomor 1 juga 15 detik. Dan yang terakhir itu adalah fakta menarik. Nah, ini beda-beda setiap kuis itu, tergantung sistem kuisnya mau menampilkan fakta menarik apa dari kuis itu. Untuk kuis kali ini, fakta menariknya adalah 3 pertanyaan mempunyai akurasi kurang dari 40%. Time to investigate. Kita harus periksa, maksudnya coba periksa itu kenapa 3 soal akurasinya jelek banget, mungkin seperti itu. Nah, di sini juga bisa ditampilkan soalnya dan juga overview-nya dari kuis ini. Nah, sama seperti yang tadi report itu, ini ada namanya. Ini untuk mengirim reportnya ke orang tua. Di sini ada skornya, ada akurasinya juga. Dan di sini ada question 1, question 2 dan seterusnya. Karena tadi ada 6 soal, jadi sampai Q6 atau question 6. Kalau merah itu berarti salah, hijau benar, salah, dan yang biru ini berarti tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting dia menjawab aja. Lalu yang di tab question ini juga tentang pertanyaannya. Di sini ada jenis soalnya, multiple choice, ada soalnya, opsinya. Di sini juga ada durasi waktu menjawabnya. Yang menjawab salah ada 1 orang, yang menjawab benar ada 0, seperti itu. Karena tadi hanya 1 orang, jadi kayak gini, 1 benar, 0 salah, 1 benar. Kurang lebih sama dengan yang report tadi. Dan hasil ini juga bisa di-download dalam bentuk file Excel seperti yang tadi di report. Jadi
Kalaupun kita lupa mendownloadnya atau melihat hasilnya di halaman ini, kita bisa ke halaman report tadi. Semua tersimpan di situ. Kalau sudah, tinggal di exit. Sekian tutorial Quizizz kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaiannya. Semoga video ini dapat membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam menggunakan Quizizz untuk pembelajaran di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.